Anggota Bapak jangan di situ kali. Anggota di bawah. Dan Bambang itu satu orang yang sama, anak Rudiana. Yang meninggal bukan Eki tapi Panji. Oke. Jadi begini ya, dalam pandangan saya yang meninggal jelas Eki Rudiana, kekasihnya Pina. Ya. Dan Bambang ini dulu dikaitkan karena wajahnya sama dengan Eki. Dan halo sobat semua, apa kabar? Gimana penilaian kalian? Lihat di bawah ini. Makam Vina dan makam Eki itu beda. Makam Vina dari keluarga yang biasa aja bisa dirawat. Kenapa makam Eki, bapaknya polisi dan ekonominya lebih bagus, tidak terawat? Coba tanya yang jaga makamnya Eki. Siapa aja yang pernah datang ke situ? halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas tentang almarhum Eki ya, Eki Rudiana. Sekaligus membahas dan balas komentar. Oke, langsung saja. Komentar kali ini datang dari Asmu Anyung. Oke. Isi komentarnya, Eki dan Bambang itu satu orang yang sama, anak Rudiana. Yang meninggal bukan Eki tapi Panji. Oke. Jadi begini ya, dalam pandangan saya yang meninggal jelas Eki Rudiana, kekasihnya Pina. Ya. Dan Bambang ini dulu dikaitkan karena wajahnya sama dengan Eki dan berfoto dengan Peggy Cianjur. Kemudian Peggy Cianjur bilang itu Bambang, dan Bambang ini pun klarifikasi, istrinya juga klarifikasi. Habis itu nggak ada bahas lagi. Namun sekarang netizen kembali cocok logi, yang senang dengan drakor, yang senang dengan drama. Ya, dicocok-cocokkan. Sama kayak dulu Peggy Cianjur dibilang anak mantan bupati. Semua dicocok-cocokkan, dicari kecocokannya. Setelah tes DNA, tak ada bahan cocok logi. Sekarang Bambang ini ceritanya adalah Eki yang masih hidup. Jadi ini bagi saya netizen yang senang dengan drama, drakor gitu loh. Ya, misteri-misteri. Bagi saya jelas Eki yang meninggal itu adalah Eki Rudiana. Eki yang meninggal. Ya. Kenapa saya bisa bilang Eki yang meninggal? Pertama, bapaknya Ibtu Rudiana sudah jelas bilang yang meninggal anaknya. Namun mungkin kalian tidak percaya. Yang kedua, Liga Akbar, teman dekat Eki sekaligus yang sering nginap di rumah Eki, yang datang malam itu ke rumah sakit melihat langsung jenazah Eki. Liga Akbar. Kemudian yang ketiga, Franciscus, teman Eki yang meminjamkan helm waktu kejadian, juga meminjamkan beberapa aksesoris, baju dan lain-lain kepada Eki. Franciscus ini yang meminjamkan helm dan alat-alat kepada Eki juga melihat Eki di kamar mayat. Ya, dan yang dia lihat itu sudah jelas itu Eki. Eki teman dekat dia. Ya, jadi sudah 4 orang yang melihat Eki, termasuk saksi Oki, karena Oki kenal dengan Eki walau Eki tidak kenal dengan dia. Siangnya si Eki tambal ban di tempat dia. Malamnya kejadian. Kenapa dia yakin? Karena dia yang mau membuka helm Eki. Walaupun tidak berani, banyak darah, tapi dia sudah jelas sekali melihat itu Eki. Ya, karena dia yang di depan mayatnya Eki dia. Jadi sudah ayahnya bilang Eki, Liga Akbar bilang Eki, Franciscus bilang Eki, Oki, saksi Oki juga bilang itu Eki. Mereka semua kenal dengan Eki. Jadi bagi saya itu 100% sudah Eki gitu loh. Ya. Jadi bagi saya yang masih bilang bukan Eki, bagi saya ini hanya cocok logi dan pemeriah netizen aja, pemeriah media sosial. Ya. Dan kemarin itu bapaknya disuruh membongkar jenazah kuburan Eki, dan bapaknya linglung, Pak Rudiana linglung. Saya paham, saya setuju dengan Pak Rudiana, karena ketika kematian Eki itu sudah pernah diotopsi, 10 hari kemudian diambil lagi jenazahnya.
Nah, sekarang setelah 10 hari, sekarang setelah 8 tahun, karena desakan netizen disuruh bongkar lagi. Saya juga tidak setuju. Saya paham bapaknya. Bapak siapa yang mau jenazah anaknya dibongkar hanya gara-gara suruhan netizen? Sama dulu kayak Peggy Cianjur yang melakukan tes DNA, bukan polisi tapi Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Desakan netizen. Sekarang netizen makin menjadi-jadi, malah suruh membongkar makam Eki. Ya, makanya berat Pak Rudiana. Pak Rudiana bilang mau, tapi demi hukum. Kalau polisi nyuruh, bukan atas desakan netizen. Kasihan dibongkar pasang setelah 8 tahun gara-gara cuma cocok logi netizen. Ya, kalau kalian tidak percaya itu yang meninggal, berarti kalian tidak percaya dengan Liga Akbar, kalian tidak percaya dengan Fransiskus, kalian tidak percaya dengan saksi Oki yang melihat langsung kejadian dan di kamar mayat. Ya, jadi bagi saya jelas itu yang meninggal Eki. Itu aja, terima kasih. Jadi guys, warganet ini bersikukuh dan juga yakin bahwa yang dimakamkan itu ialah Eki. Karena sudah jelas waktu malam kejadian itu dilihat oleh teman-temannya seperti Liga Akbar, Fransiskus dan juga Oki yang mengatakan bahwa betul yang ada di ruang jenazah saat itu adalah Eki Rudiana. Yang artinya benar yang dimakamkan saat itu adalah Eki Rudiana. Akan tetapi masih banyak warganet yang belum percaya bahwa yang dimakamkan itu adalah Eki Rudiana. Maka dari itu muncul permintaan dari warganet untuk membongkar makam Eki Rudiana. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Sebut nama Anda karena Anda udah ancam saya ini Pak. Ya, Anda udah ancam saya Pak Rudiana di situ ya. Saya nggak takut. Jadi jangan merasa aman, jangan merasa aman. Anda yang ketakutan tidak aman. Karena Indonesia semua menggodok, bukan saya sendiri loh Pak. Kalau Anda mau ancam orang ya Pak Rudiana ya, kalau Anda mau ancam orang, ancamlah seluruh rakyat Indonesia ini yang membutuhkan keadilan. Ya, ancamlah itu Pak, orang-orang itu. Ya, jadi begitu. Nah, saya kembali ke tema tadi ya. Kemudian kemarin ada jumpa pers dengan yang namanya Hotman Paris. Dia kejebak sendiri. Omongan-omongan dari Hotman Paris itu kejebak di sini. Saya itu enggak live karena memperhatikan ucapan-ucapan yang namanya Hotman Paris ketika wawancara dengan yang namanya Rudiana. Kenapa? Di situ ada jebakan. Berarti ya AF sama Dede ini orang dari yang namanya itu Rudiana. Iya. Dia menjawab loh, iya. Jadi jangan salahkan kami Pak kalau Anda itu punya rahasia tertentu. Ya, Anda itu mempunyai rahasia tertentu karena jawaban Anda di jumpa pers yang namanya kejebak ucapan yang namanya Hotman Paris di situ ada. Real ada di situ. Ya, real ada Pak Rudiana di situ ya. Ingat. Real ada. Kenapa? Ya, Tuan Takur di situ bicara pada saat jebakan yang namanya omongannya si Hotman Paris, Anda mengiyakan itu bahwa Dede dan AF itu orangnya Anda. Ya, jadi jangan lupa. Itu satu. Kedua, omongannya yang namanya Elsa Sharif ya, yang namanya perlindungan untuk AF ada di Subang. Ingat ya, ada di Subang, klien kami. Artinya ya betul pada saat waktu yang lain penjemputan AF. Iya guys, jadi Ibu Widya ini menanggapi ancaman dari Ibtu Rudiana di mana Ibu Widya tidak menerima atas ancaman tersebut. Kalau mau mengancam, jangan ancam dirinya sendiri, namun ancam seluruh masyarakat Indonesia yang gondok terhadap Ibtu Rudiana. Karena pada saat ini hampir semua masyarakat Indonesia pada saat ini memojokkan dan curiga kepada Ibtu Rudiana guys. Dan juga Ibu Widya di sini menanggapi preskon Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris, di mana menurut Bu Widya Ibtu Rudiana ini kejebak atas pertanyaan Hotman Paris. Dia mengiyakan bahwasanya AF dan Dede itu adalah orangnya. Berarti guys, secara tidak langsung memang benar Ibtu Rudiana ini kenal atau berinteraksi langsung dengan AF dan Dede. Apakah yang disampaikan oleh Dede tersebut bahwasanya dia dan AF adalah suruhan dari Ibtu Rudiana untuk berbohong dan memberikan kesaksian palsu? Gimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Wow, amazing. Apa ini salah satu kabar baik ya lor? AF akan jujur di balik kasus si Vina yo. Setelah mendengar tawaran sang ayah, AF akhirnya luluh. Wah, kita harus berikan jempol kalau AF jujur ya. Ayo AF jujur saja yo toh, agar permainan ini segera game over gitu loh. Yo toh, jujur itu lebih indah
dan lebih aman untuk masa depanmu ke depan. Ya tuh. Kaya to kae lho, Dede ya to. Jujur itu diberi dukungan dan dikawal seluruh rakyat Indonesia. Ya toh, karena kejujuranmu itu sangat berharga di balik kasus si Vina ini yo. Maka merapatlah ke Kang Deddy. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, maka keselamatanmu yo toh akan diberi perlindungan yo toh. Dan jangan khawatir, seluruh rakyat akan membelamu. Jangan takut, jujurlah, jujur saja, Ya guys, apakah AF akan mengikuti langkah Dede yang akhirnya jujur bahwa keterangan yang diberikan pada 2016 dulu adalah keterangan yang disuruh atau diperintah oleh Ibtu Rudiana? Bagaimana nih guys? Nah, di sini banyak warga Indonesia ataupun netizen mendukung jika AF benar mau jujur seperti Dede. Di sini juga warga ini mengatakan bahwa jika AF berani untuk jujur seperti yang dilakukan oleh Dede, maka seluruh rakyat Indonesia dan juga warganet akan mendukung tindakan yang dilakukan oleh AF. Maka dari itu, banyak warganet yang berharap untuk AF agar kembali membuka suara dan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di 2016 lalu. Guys, bagaimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika AF akhirnya buka suara tentang peristiwa di 2016 yang lalu? Semoga AF berani membuka suara yang sejujur-jujurnya terkait apa yang terjadi di 2016 lalu. Kami peringatkan kepada saudara Dede segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana. Ya silakan, hak dia itu mah. Ya biasa aja Pak. Oke, apa? Intinya cuma minta maaf sama 8 terpidana sama keluarga. Tujuan saya mau keluar 7 terpidana itu. Ya guys, itulah tanggapan yang diberikan oleh Dede kepada statement yang keluar dari pengacara Ibtu Rudiana yang menyuruh Dede untuk meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Di sini Dede mengatakan bahwa beliau hanya akan minta maaf kepada 7 terpidana yang ada di dalam penjara saat ini. Karena berkat keterangan palsu yang diberikan oleh Dede lah mereka jadi terhukum dan terpenjara selama 8 tahun. Dan di sini juga Dede memberikan tanggapan bahwa beliau juga tidak peduli dengan laporan yang diberikan oleh Ibtu Rudiana dan juga tim kuasa hukumnya. Karena Dede yakin bahwa saat ini dia berada di posisi yang benar. Ya guys, itulah beberapa update terkait informasi AF, Ibtu Rudiana dan juga Dede. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.